dalam dunia saja Anda membutuhkan petunjuk, maka apalagi ketika Anda bisa mengharapkan surga. Petunjuk inilah yang disebut dengan dalil namanya. Ya, karena itu ad-dalil dalam bahasa Arab, dalil itu pun diartikan dengan petunjuk. Ya, petunjuk. Dalilul amal, dalil ya, petunjuk pekerjaan. Tuh. Ya, dalilul amal fil maktab, petunjuk pekerjaan di kantor ini. Dalil itu petunjuk. Jadi ketika Anda memiliki dalil, memiliki petunjuk, mudah sampai ke tujuan. Demikian jika Anda ingin menunaikan ibadah untuk mencapai surga yang didambakan, maka penunaian ibadah ini tak bisa sembarangan dikerjakan, mesti ada petunjuknya, mesti ada dalilnya. Jadi jalan kehidupan dunia saja Anda membutuhkan dalil berupa petunjuk, maka bagaimana dengan capaian tertinggi akhirat, surga yang kita dambakan, mesti ada dalil. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya, sayangnya yang bahkan melampaui murkanya, ya. Ya, inna rahmati wasi'at kulla syai. Sungguh rahmatku, kata Allah, melampaui segala hal, termasuk melampaui murkanya. Di sepanjang masih ada kesempatan, nyawa belum sampai di kerongkongan, mohon kepada Allah, kata Allah, saya ampuni engkau, saya ampuni engkau. Karena itu banyak orang salah di masa lalu, dia bertobat berubah menjadi orang saleh. Ya, jadi setiap manusia tidak ada yang sempurna. Pasti pernah berbuat satu hal yang kurang baik karena dorongan nafsunya. Nafsu ini yang menyebabkan dia berbuat salah, tapi rahmat Allah yang menarik dia untuk kembali saleh. Karena itu dicontohkan pada fitrah Nabi Adam dengan kemanusiaannya, berbuat salah ditunjukkan jalan taubat untuk kita anak cucunya supaya kembali menjadi saleh. Manusia salah, manusia tobat, kembali saleh. Setan salah, nggak mau tobat, maka tetap dia salah. Maka jika ada manusia pernah berbuat salah dan tidak mau tobat, perlu dipertanyakan, apakah hakikatnya dia manusia atau bukan. Baik, kita kembalikan ke sini. Karena rahmat Allah sangat tinggi, maka Allah menginginkan jangan tersesat kalian, jangan salah jalan, jangan keliru menempuh jalan ke surga. Setiap kalian yang ingin ke surga, ini saya berikan petunjuknya. Mudah bagi Allah mengatakan, silahkan kemana aja. Tapi Anda bisa salah jalan. Saya bisa keliru. Karena itu diturunkan petunjuk oleh Allah. Nih, ikuti panduan ini. Lakukan dengan baik sampai engkau ke tujuan dengan mulia. Karena itulah para ulama membuat hukum yang ketat tentang petunjuk ini. Supaya kita tidak salah arah dalam ibadah. Sampai ada ungkapan mengatakan, ad-dinu huwad dalil. Ad-dinu huwad dalil. Ad-din, semua ketentuan agama itu dalil, harus berdasarkan dalil, petunjuk supaya tidak salah dalam pengerjaannya. Nah, petunjuk yang paling utama tentunya langsung bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan bersumber dari Rasul yang diutus oleh Allah langsung untuk menyampaikan petunjuk itu. Yang bersumber dari Allah langsung firman-Nya disebut Al-Qur'an. Ya, lalu disampaikan kepada Rasulullah, Rasul yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ini dijelaskan kandungannya lewat semua hal yang bersumber dari beliau. Baik perkataannya, baik tindakannya, baik ketetapannya, baik perilakunya, sifatnya dan sikapnya. Disebut dengan al-hadits yang harus kita ikuti ketika menjadi pedoman kehidupan. Jalan hidup yang kita tempuh, maka ini nanti disebut dengan as-sunnah. Maka di sini muncul ya istilah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Al-Qur'an dan as-sunnah. Dulu anak-anak kecil dari SD diajarkan pedoman ini supaya tidak salah arah ketika dia balik dewasa. Maka ada pelajaran Al-Qur'an Hadis. Al-Qur'an Hadis. Sekarang cek anak SD sekarang apakah punya pelajaran ini lagi atau tidak. Orang tua kita sudah berpikir dari dulu jangan sampai anak ini dewasanya punya persoalan. Karena itu anak-anak yang dididik sejak dulu di era-era masa lalu, Allahu Akbar, saya katakan demi Allah, dia akan punya pegangan minimal jadi baik dari masa depannya. Jadi kalau Anda kehilangan materi ini dari kekinian, bisa dilihat akibatnya dalam kehidupan karena akan berdampak pada aktivitas bumi yang kita pijak pada saat ini. Jadi ini Al-Quran, Al-Hadis, Al-Quran, As-Sunnah. Mengikuti ini langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surah ketiga Ali Imran,
ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad SAW, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti semua apa yang dituntun oleh Nabi, maka engkau bisa jadi teladan, karena Nabi pun sifatnya adalah teladan. Demikian ditegaskan di Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan mengambil ini, baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, tak bisa sembarangan. Karena kita tidak bisa sampai langsung kepada Nabi, jarak kita sudah 15 abad. Nabi sudah wafat, fisiknya tidak ada di bumi sekarang, namun petunjuknya kekal abadi sampai dengan kita berpulang. Ya, karena kita tak bisa langsung mengambil pelajaran dari Nabi, maka kita mesti punya jalur yang tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalur ini yang disebut dengan sanad, sampai Imam Muslim mengatakan babul isnad minad din. Bab belajar ilmu tersambung dengan sanad, bagian yang penting dari ad-din. Sanad apa yang dimaksudkan? Itu yang disebutkan Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Kalau buku Anda beda dengan saya kitabnya, maka cari yang riwayatnya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau menyampaikan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, sampai ke kalimat wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sungguh para ulama itulah pewarisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pewarisnya para nabi. Maka ulama mewariskan petunjuk-petunjuk Nabi. Wa innal anbiya lam yurithu dirhaman wala dinara. Dan sungguh para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, bukan harta dunia, walakinnahum warathul ilma. Tapi mereka mewariskan pengetahuan sebagai pedoman kehidupan. Jadi ambil Al-Quran, ambil hadis melalui keterangan para ulama. Nggak bisa kita jadi mufti sekaligus. Bukan baru baca terjemahan langsung memberikan fatwa. Bukan baru baca terjemahan langsung paham. Tidak. Mesti ada alim, mesti ada ulama yang memang spesial di bidangnya mempelajari dua sumber ulama ini, dua sumber utama ini. Maka ini ambil dari ulama. Nah, apa kaitan dengan Ramadan? Sekarang, karena kita akan menunaikan ibadah ini, dalam hitungan hari ke depan, ini ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang luar biasa, punya keutamaan yang tidak sama dengan hari-hari biasanya, maka mesti kita menunaikan ibadah ini dengan sempurna, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya semampu kita. Nah, karena kaidah ibadah mesti ada dalil, maka kita mesti mengetahui dalilnya dari Al-Quran, dalilnya dari hadis, dengan petunjuk ulama. Dari sini kita akan bacakan bagaimana ulama kita memberikan petunjuk dalil, ayat apa yang ditunjukkan tentang kewajiban puasa menurut para ulama, hadisnya bagaimana, itu yang akan kita baca. Dimohon izin saya terangkan dulu, saya mudah mengambil dari Al-Quran surah sekian, ayat sekian, dalilnya, hukumnya wajib, selesai. Tapi, ya, epistemologi adalah bagian yang sangat penting. Jadi nanti kerangka berpikir itu ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Dasarnya pokoknya ontologinya apa? Epistemologinya, kerangka berpikirnya apa, sehingga mengetahui dengan jernih, oh ini maksudnya kita mengerjakan ini. Setelah paham maksudnya, baru aksinya, actionnya, aksiologinya. Ya, bagaimana menunaikan itu dengan sempurna. Nah sekarang, ya, sementara orang kekinian, ada yang mengerjakan ibadahnya, tapi nggak tahu dasarnya. Dampaknya apa? Satu, mungkin tidak khusyuk dalam ibadahnya. Ya, yang kedua juga tidak sempurna penunaian, kehilangan semangat, motivasi, kadang malas-malasan karena nggak paham tujuannya apa, sehingga tidak hadir motivasi di dalamnya. Baik, sekarang kita bacakan apa dalil yang menjadikan dasar ibadah puasa itu mesti kita tunaikan. Kita sekarang bacakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Babu jubi Shaumi Ramadan, bab tentang dasar kewajiban puasa Ramadan. Nah, ini Al-Imam Al-Bukhari sudah memberikan isyarat dan memberikan bocoran bab dasar kewajiban. Nah, ini menunjukkan puasa yang akan ditunaikan di bulan Ramadan tidak sama dengan puasa-puasa yang selainnya. Mungkin boleh jadi ia punya hukum yang berbeda. Puasa Senin, puasa Kamis, Ayyamil Bid, ya, puasa Daud misalnya. Itu berbeda. Yang ini, kata Al-Imam Al-Bukhari, hukumnya wajib. Baik, hukumnya apa?
wajib. Bab tentang dasar kewajiban. Baik. Dari mana dasar kewajiban didapatkan? Wa qaulullahi ta'ala, ya. Dan adapun firman Allah Subhanahu wa taala berikut adalah dasar kewajiban yang dimaksudkan. Apa firman-Nya? Beliau menyampaikan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, ya, paling kiri sebelah atas di mushaf standar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dasar yang pertama. Saya yakin teman-teman insyaallah sebagian besar sudah hafal ayat ini. Nah, sekarang kita akan kaji apa maksud spesifik di ayat ini sesuai dengan keterangan Al-Quran Al-Karim dan petunjuk syariat yang bisa kita lacak. Baik, saya mohon izin untuk menghapus dulu ya. Hitung sampai 10, tarik napas ya. 1, 2, 3, sudah belum? 4, sudah belum? 5, jangan jauh-jauh sembunyinya ya. 6, 7, 8, 9, 10. Orang yang nggak ada semua, tinggal kamera. Baik, teman-teman, bismillah. Siap ya? Pertama, dalil tentang puasa Ramadan. Bismillah. Kita turunkan. Ditemukan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Isyaratnya menunjukkan makna wajib. Kalau sudah disebutkan dalil, berarti petunjuk ini menjadi hukum. Kalau kita turunkan begini, menjadi hukum. Ya. Jadi kalau nanti ada yang bertanya, apa hukumnya puasa Ramadan itu? Maka Anda bisa jawab, hukumnya wajib. Tahu dari mana kewajiban ini? Kembalikan dasarnya dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Paham? Baik. Yuk, sekarang kita bacakan. Ayat ini dibuka dengan kalimat yang sangat indah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ladzina amanu. Ya. Ya, ini bisa di sini saya masukkan ini saja. Ya, kan? Ayyuhalladzina amanu. Baik, fokus. Teman-teman sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu. Duhai seluruh orang-orang yang telah beriman tanpa kecuali. Saya teruskan dulu. Kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikum. Dasar kewajibannya as-syam. Sekali lagi baca yang benar, as-syam bukan as-syab. Kutiba alaikum as-syam. Ya. Nah, ini dasarnya. Kutiba diwajibkan alaikum atas kalian semua tanpa kecuali yang memenuhi seluruh persyaratannya as-syam untuk menunaikan puasa. Ingat alif lam kemarin saya terangkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Ini jadi ini perintahnya. Di sini dasar kewajibannya, dasarnya. Ya. Jadi kalau Anda ditanya, apa dasar kewajiban di ayat Al-Baqarah 183 itu? Mana kalimat yang menunjukkan puasa itu wajib? Ini jawabannya. Kutiba alaikumussyam. Tapi sebelum sampai ke sini, saya ingin uraikan dulu yang ini. Fokus baik-baik. Ini kalimat indah sekali. Ya ayyuhalladzina amanu. Duhai seluruh pemilik iman tanpa kecuali. Fokusnya, saya terangkan sebentar. Ya, saya uraikan dulu. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran.
Amanu disebutkan 258 kali dalam Al-Quran. Saya telah uraikan di buku saya ini, ya, dibahas secara detail di sana. Ini telah saya cek juga, ya, termasuk saya merujuk kepada Mu'jam, kepada Qamus Alfadzul Quran, juga mengecek di kalimat-kalimat Quran. Fokus ini. Apa yang penting dari yang saya uraikan ini? Perhatikan baik-baik. Ya, ini disebut harfun nida, huruf panggilan. Ya. Untuk memanggil. Tapi ingat, di dalam bahasa Arab, itu setidaknya ada 14 huruf yang bisa digunakan untuk memanggil. Ada A, ada Aya, ada Wa, ada Ya, dan seterusnya. Ada 14 huruf. Kalau Anda belajar ilmu Nahwu, Anda akan temukan uraian ini. Ya. Tapi menariknya, dalam Al-Quran, dari 14 ini, yang digunakan hanya Ya. Saya sampai meneliti 5 tahun kurang lebih. Bolak-balik, dilihat 1, 2, 3, Ya saja. Ternyata huruf Ya ini dalam gramatikal bahasa Arab, itu huruf panggilan yang paling komprehensif, huruf panggilan yang paling fleksibel, huruf panggilan yang paling sempurna. Kenapa? A hanya memanggil dekat saja, nidaul qarib. Aya memanggil jauh saja. Wa memanggil untuk minta tolong. Ya mencakup semuanya. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Paham? Tidak. Nidaul qarib memanggil yang dekat. Tuh. Nidaul mutawassit memanggil yang jarak menengah. Nidaul ba'id memanggil orang yang jauh jaraknya, jarak jauh. Ya. Ada orang dekat depan saya, ya. Namanya misalnya Ahmad. Saya panggil ya Sayyid Ahmad. Hei Tuan Ahmad. Yang menengah misalnya Al-Hasan. Ya, ya Sayyid Al-Hasan. Hei Tuan Hasan. Yang jauh Al-Husain misalnya. Ya Sayyid Al-Husain. Hei Tuan Husain misalnya. Jauh. Dekat, menengah, jauh. Kita bisa panggil dengan satu huruf saja. Baik. Jika Anda ingin menguatkan panggilan ini, ya, dan menerangkan secara umum yang dipanggilnya, maka sebutkan munadanya. Munada itu yang diserunya. Baik ya. Apa kalimatnya? Ditambahkan dulu dengan ayu di sini. Lalu diberikan ha tanbih. Ayyuha. Jika disatukan, perhatikan baik-baik. Ayyuha ini menunjukkan makna taukid yang menguatkan. Haknya tanbih. Jadi ini, kalimat ini seakan-akan memberikan kepada kita gambaran tentang penguat panggilan ini. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Saking pentingnya panggilan ini, ya, kalau kita ingin artikan, ha, hei, ya ayyuha, hei, kalian semua. Saya ingatkan ya, saya kuatkan dengan panggilan ini. Makanya dalam bahasa Arab, tidak dimulai memanggil kalau menggunakan ya ayyuha, kecuali menunjukkan informasi panggilan yang akan disampaikan begitu penting, luar biasa. Siapa yang dipanggil ini? Alladzina amanu, semua orang yang punya iman tanpa kecuali. Saya sampaikan kepada Anda di pertemuan yang lalu, alladzina, ingat, ismun mausulun yadullu 'alal jam'il jam'iyah. Ya, huruf sambung konjungsi, ya, yang menyambungkan kepada objek atau sebagian dari subjek tanpa kecuali, mencakup semua, lelaki kah, perempuan kah, tua, muda, melampaui status sosial keduniaan, kaya kah, cukup kah, semua. Seakan Allah ingin mengatakan begini, hei, semua orang yang beriman tanpa kecuali. Apakah engkau laki-laki, perempuan kah, tua kah, muda kah, maaf sekali, kaya kah, cukup kah? Apakah engkau orang yang merasa solehkah atau yang pernah salahkah? Aku tak peduli. Sepanjang kalian punya iman, aku panggil dengan satu informasi yang bisa meningkatkan iman kalian. Maka disebut dengan huruf ya, seakan Allah ingin mengatakan begini. Hei, kalian yang telah punya iman, baik sedang imannya kuat sehingga merasa dekat denganku. Bukankah orang yang imannya kuat dekat dengan Allah sehingga sering mengerjakan amal soleh? Belum dipanggil sholat subuh, sudah siap-siap bangun bahkan sebelum azan. Ada yang biasa tengah-tengah, ketika dipanggil azan baru dia bangun, ya kan? Ada yang jauh karena sering berbuat maksiat, sudah lewat subuh belum bangun juga, mau zuhur belum ingat subuh. Kata Allah, aku tidak peduli. Sepanjang engkau masih ada iman dalam dirimu, aku panggil semuanya, baik yang saleh ataupun yang pernah merasa salah.
Aku akan turunkan kepadamu kewajiban menunaikan ibadah yang kalau engkau kerjakan, maka kewajiban ini akan merubah semua dirimu lebih dekat denganku dan lebih meningkatkan keimananmu di hadapanku. Inilah makna ya ayyuhalladzina amanu. Karena panggilannya sifatnya umum, karena itu saat awal puasa, ini kan dipanggil nih untuk menunaikan di awal puasa. Ayo. Karena panggilan pembukanya menggunakan huruf ya, disandingkan dengan kata iman, karena itu jangan kaget, fitrahnya langsung melekat pada diri kita. Karena Allah yang jamin, fitrah melekat. Karena itu di awal puasa, jangankan orang yang soleh, yang biasa-biasa pun, atau yang pernah salah pun, itu bisa semangat. Silahkan cek. Di masa-masa normal ya, bukan seperti sekarang. Yang nggak pernah ke masjid pun bisa saf pertama malam puasa. Tuh. Bisa penuh masjid. Ya, makanya jangan heran, malam pertama puasa penuh masjid. 1, 2, 3, 4, sampai 15 saf penuh semua. Kenapa? Karena panggilannya mencakup semua. Malam pertama. Cuma nanti kita akan lihat, ada orang yang sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, ada yang mempertahankannya, ada yang kemudian mulai melepaskannya, ada yang hilang sama sekali. Karena itu jangan heran nanti di pertengahan sampai ke ujung Ramadan mulai muncul kemajuan. Maju safnya. 15 jadi 14, 13, 12, tinggal satu saf lagi. Dan seterusnya. Nah, ini gambaran pertama. Yang kedua, awas saya belum selesai. Amanu, orang-orang yang telah punya iman. Jamak dari kata amana. Amana asalnya begini. Hapus dulu ini. Ini. Amana asalnya hamzah, alif, mim, nun. Asalnya dari kata amina ditambah alif, ya. Sehingga disatukan ini supaya tidak boros dalam penulisannya, jadikan satu begini, ya, begini. Tapi dikasih tanda bendera di atas seperti ini. Untuk menunjukkan ada alif. Amana. Seperti ini. Jadi dari kata amina, ditambah satu huruf menjadi amana. Kenapa saya penting tunaikan ini? Fokus baik-baik. Sebelum kita masuk Isya, ada 5 menit lagi kita. Sebelum masuk ke Isya, fokus. Saya pernah terangkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Jika ada sebuah kata mengalami derivasi. Tasrif, sorof. Di kaidah bahasa Arab, hibrida. Berubah menjadi kata yang baru dengan penambahan sebuah huruf atau lebih, 2kah, 3kah, maka menerjemahkan kalimat yang baru ini tidak akan terlepas dari yang sebelumnya. Contoh, amana atau amanu ini berasal dari kata amana. Amana berasal dari kata amana. Amana berasal dari kata amina tambah hamzah. Baik, fokus baik-baik sehingga menjadi amanah. Asalnya amina, ya manu. Baik, fokus baik-baik. Amina artinya aman, tentram, ya tenang. Wa amanahum min khauf. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberikan rasa aman kepada mereka. Ya. Baik, Allah yang memberikan rasa aman. Fokus baik-baik. Amina artinya aman, tentram, nyaman, damai. Ditambahkan hamzah menjadi pemilik iman. Amana, orang yang punya iman. Jamaknya tambah waw dan alif di ujungnya. Amanu, orang-orang yang punya iman. Laki-laki, perempuan, tua muda, dan sebagainya. Kalau kita ingin terjemahkan kata amana atau amanu, maka jangan lepaskan dari akar katanya yang ini. Aminah. Seakan Allah ingin mengatakan, alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman itu, maka Allah akan berikan rasa aman dalam dirinya dari ancaman akhirat dan ketentraman dalam jiwanya saat menunaikan kehidupannya di muka bumi. Itu maksudnya. Karena itu orang-orang yang beriman, itu hatinya cenderung tenang. Karena itu, semua aplikasi iman dalam bentuk ibadah itu, masih ingat?
Iman disandingkan dengan amal soleh, ya kan? Selalu setelah kata iman muncul amal soleh. Karena itu setiap kita mengerjakan amal soleh itu dampaknya selalu tenang ke hati, tenang ke hati, tenang ke hati. Contoh, ini persamaan lagi nih, ya biar kita agak sedikit bertambah wawasannya. Amal soleh itu fungsinya disebut dengan zikir oleh Allah, zikir. Ya, untuk mengingatkan kita dengan Allah. Jadi tujuannya supaya kita ingat kepada Allah. Ya. Karena itu setiap pekerjaan amal soleh itu seringkali disebut zikir dalam Al-Quran. Salat disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Doa disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Ya wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ya, doa, zikirlah, sebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam jiwamu. Baik. Membaca Quran, zikir. Karena Quran disebut zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Menghafal Quran itu zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Habis salat kita zikir. Ya, Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Baik, teman-teman sekalian, saya teruskan sedikit, saya berhenti kemudian dengan kita tiba waktunya masuk salat Isya. Saya ingin teruskan sebentar. Amal soleh, tujuannya zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian zikir itu fungsinya apa? Untuk menenangkan hati. Tenang. Hati. Apa dalilnya? Quran surah ke-13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada jiwamu kalau zikirmu benar kepada Allah, dampaknya tenang ke hatimu. Sekarang, lihat ke sini. Kata Allah, orang-orang beriman itu akan senantiasa diberikan rasa tentram, tenang dalam jiwanya. Kapan orang beriman tenang? Ketika dia menunaikan amal soleh. Amal soleh disebut dengan zikir. Ya. Apa yang ingin saya maksudkan di sini? Ada rahasia besar dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu yang menjadikan setiap sahabat selalu merasa senang, gembira ketika turun ayat dibuka dengan kalimat ini sebanyak 68 kali dalam Al-Quran. Dan setiap turun dengan ayat ini semua gembira menunggu apa informasi yang ingin Allah sampaikan. Apa rahasia di dalamnya? Kita lanjutkan nanti setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita menjawab suara adzan sampai selesai. Tunaikan salat berjamaah dulu, menunaikan salat Isya, baru kita lanjut kembali. Tadi saya katakan amanu bentuk jama dari kata amanah. Ini. Ya. Amanah asalnya dari kata amana. Dari amana asalnya amina tambah hamzah. Jadi ini akar kata yang saya kotaki ini. Ya. Ini akar katanya. Dan tadi setelah saya terangkan sebelum Isya, teman-teman yang baru bergabung bisa fokus, nanti Anda bisa mengulang apa yang saya telah terangkan jika memang kali ini Anda baru hadir bersama kita semua. Fokus baik-baik. Setiap derivasi kata, perubahan kata, hibrida, ini ya kata yang barunya. Amana, dari sini menjadi amana, naik jadi amanu ke atas. Nah, setiap perubahan kata, jadi amanu, ya sebelumnya amana, akan selalu terkait dengan akar katanya. Amina. Berarti tadi saya telah terangkan aman, tentram, damai. Ya. Sehingga cara menerjemahkannya kalau kita ingin ambil makna tafsirnya, hei semua orang yang beriman, yang dengan imanmu itu aku akan jamin engkau akan merasa aman dari ancaman akhirat, aman dari neraka, aman saat hisab. Aku jamin akan tentram keadaan jiwamu ketika engkau menjalani aktivitas di bumi. Aku jamin damai kehidupanmu ketika engkau beraktivitas di dunia itu. Nah, jadi ada jaminan ini. Tuh. Sehingga orang-orang beriman itu jika dipanggil dengan kalimat ini dan benar imannya itu akan bahagia. Karena dalam kalimat lain dengan makna yang lain seakan-akan Allah tuh memanggil kita dengan semua jaminan ini. Kalau bahasa bebasnya begini, hei orang-orang yang aku jamin akan aman di akhirat nanti ya. Hei orang-orang yang akan aku tenangkan jiwanya. Hei orang-orang yang akan aku damaikan kehidupannya. Tuh, begitu cara menerjemahkannya. Jadi pantas, wajar kalau para sahabat dulu jika ada ayat turun dengan pembuka kalimat iman, semua gembira. Ya, karena yang dipanggil itu ini yang mereka pahami jaminannya.
Makanya saya sering sampaikan dalam setiap tuturan ceramah taklim yang saya uraikan, ketika kita akan menerima perintah apapun, entah itu ibadah atau bahkan informasi, maka mesti tahu hakikatnya dulu, tujuannya dulu. Barusan sholat, ada perintah. Jadi sebelum kita menunaikan sholat, pahami dulu apa sih hakikat sholat ini. Apa sih hikmahnya? Kalau Anda tahu dengan sholat bisa mendapatkan bahagia, sukses, bahasa Arabnya falah, ya dengan sholat bisa tenang, dengan sholat dikabulkan. Karena itu ketika mendengar panggilan sholat, Anda akan memahami dengan semua keistimewaan tadi. Allahu Akbar, panggilan sholat. Bukan sekedar ibadah, tapi Anda akan pahami dengan panggilan kebahagiaan, panggilan jaminan kesuksesan, panggilan ketenangan, panggilan jawaban dari doa. Bukankah setiap kita punya kebutuhan yang ingin dimohonkan? Sekarang tiba waktunya. Ginilah. Anda disampaikan di perusahaan, sekarang tiba waktunya gajian, yang mau minta apa saja dikabulkan. Demi Allah saya katakan, kalau panggilan sekarang 7:30 disampaikan, bahkan dibatasi, datang cuma sampai jam 8, telat dikit ditutup. Anda berangkat sekarang juga. Anda berangkat sekarang juga. Sekarang panggilan datang dari Rabbul Alamin, yang punya segalanya, yang maha. Yang tak ada tandingannya, yang kalau sudah berjanji akan selalu ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah yang berjanji, Allah pasti menetapi. Beda dengan manusia. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Allah beda. Ya, kembalikan ke sini. Nah, jadi membaca kalimat ini mesti seperti ini. Ya. Tapi iman, teorinya, kita bahas di pertemuan lalu, iman, teorinya butuh pembuktian. Karena iman itu pekerjaan hati. Ingat lagi taklim saya yang sebelumnya. Pembuktiannya iman itu muncul lewat amal soleh. Ya. Yang wujudnya berupa ibadah. Tadi itu. Dalam tuntunan syariat. Ya, karena itu, saya tegaskan lagi, setiap ada kata iman seringkali disandingkan dengan amal soleh. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Karena itu, amal soleh ini akan menjadi jalan bagaimana cara kita meningkatkan iman supaya semakin merasa tentram, semakin merasa damai, semakin merasa aman. Jadi kalau iman kita ingin memberikan pengaruh ketenangan pada jiwa, perbanyak amal solehnya. Ini jalannya. Ya, itu poinnya. Dan amal soleh ini seringkali disebut dengan zikir dalam Al-Quran. Tadi sebelum Isya saya sebutkan. Ya, salat amal soleh disebut zikir. Masih ingat? Quran surah 20 ayat 14. Doa disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Kita ba'da salat barusan tadi berzikir. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Baca Quran, Qurannya disebut zikir. Quran surah 15 ayat 9. Murajaah menghafal disebut zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Semua. Dan fungsi zikir sekali lagi menenangkan kepada hati. Tuh persamaannya. Amal soleh sama dengan zikir. Zikir memberikan rasa tentram. Tentramnya di mana? Di tempat iman. Tempat iman di mana? Di hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena itu, nah ini yang ingin saya sampaikan tadi. Ketika para sahabat dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang punya iman, yang ingin merasa aman di akhirat, yang ingin tentram hidupnya, ingin damai keadaannya, maka mereka langsung datang. Wah, senang sekali. Dan mereka menunggu sesuatu. Apa yang mereka tunggu? Amalan apa ya yang sekarang Allah perintahkan kepada kami supaya kami mendapatkan jaminan aman, tentram dan damai itu. Maka ditunggulah amal solehnya. Maka setiap turun kalimat ya ayyuhalladzina amanu, mereka menunggu. Ini perintah apa yang turun? Larangan apa yang turun? Karena itu ketika muncul perintahnya, langsung keluar di lisan mereka. Sami'na wa ata'na. Kami siap, kami dengar, kami taat. Karena mereka tahu, dengan menunaikan itu, imannya semakin kuat dan ini mudah untuk diraih dengan cepat. Itu cara berpikirnya. Ini landasan berpikirnya di sini. Ya. Nah, karena itulah ketika turun Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 183, dibuka dengan kalimat ini, maka mereka nunggu-nunggu. Ya ayyuhalladzina amanu, sami'na wa ata'na, siap ya Allah. Apa yang diperintahkan? Maka turun, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagimu mulai saat ini untuk menunaikan puasa. Puasa bisa meningkatkan imanmu, sehingga kamu akan cenderung merasa aman, cenderung merasa tentram, merasa damai. Makanya saat Ramadan itu, suasana itu enak banget. Coba lihat. Dan berkahnya luas. Jangankan muslim, non-muslim pun mendapatkan keberkahan Ramadan itu. Berkahnya dapat. Sama-sama dapat ketenangannya. Tugas Pak Polisi berkurang karena kriminalitas menurun.
Kedamaian hadir, keberkahan materi muncul, orang butuh kurma, orang butuh pakaian, butuh kolak, butuh macam-macam. Semua bisa jualan, jangankan yang muslim, non-muslim pun ikut jualan. Masya Allah, semua berkahnya dapat. Dan itu 2 hari lagi. Sebentar lagi. Kita tidak tahu apakah kita mendapatkan Ramadan itu tahun ini atau tidak. Di depan kita, teman-teman sekalian. Gerbangnya akan dibuka sebentar lagi. Apakah sudah bahagia hati kita menyambutnya? Ya, karena begini, orang-orang yang dikabarkan, nih di depan kamu saya bukan ya, nih dapat hadiah nih, ada mobil, ada motor, kamu tinggal masuk aja. Tapi nanti waktunya 2 hari lagi. Maka demi Allah, Anda pasti akan menyiapkan itu. Rasa gembira semakin memuncak. Di depan kita ada ampunan dosa dari semua dosa yang pernah kita kerjakan. Di depan kita ada peningkatan amalan. Di depan kita ada kasih sayang Allah. Di depan kita ada kedamaian. Di depan kita ada rahmat. Di depan kita ada semua kemuliaan yang Allah janjikan berkumpul. Maka kita butuh persiapan. Maka hal yang pertama kita lakukan, sami'na wa ata'na. Kita siap menyambut itu seperti orang-orang dulu menyambutnya. Maka kata Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Saya telah jelaskan ini. Ya, bukan puasa biasa, alif lam, kata asyam, puasa yang punya aturan tertentu, punya ketentuannya, maka pelajari dulu setiap aturan dan ketentuan ini supaya kalian benar puasanya. Kemudian, kewajibannya diungkapkan dengan kata kutiba. Jadi di Al-Quran itu begitu. Di Al-Quran itu ada furidha, ya. Baik, hati-hati. Jadi ungkapan kewajiban itu banyak. Ada langsung bentuknya dengan kewajiban, dengan furidha misalnya, dengan kataba, bentuk majhulnya atau pasifnya kutiba. Ada yang tidak menggunakan kata spesifik wajib, tapi langsung perintahkan. Katakan Muhammad, kerjakan nih, tinggalkan nih, ada dengan lamul amri. Ya, misalnya yang sering saya sampaikan, ya dalam beberapa kesempatan ada kalimat-kalimat yang langsung disampaikan oleh Allah dengan menggunakan kata perintah. Qul wallahu ahad. Katakan Muhammad pada mereka, perintah. Wallahu ahad, bagi orang-orang beriman, Tuhannya hanya Allah yang layak untuk disembah. Itu tauhid kita. Ya, dan banyak nanti kalimat-kalimat lainnya yang berisi perintah kepada kita mengerjakan sesuatu, tinggalkan. Aufu bil uqud, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tepati janjimu, itu perintah. Karena itu ketika ada bentuknya perintah, maka hukumnya nanti dalam kaidah usul fikih menjadi wajib. Al-aslu fil amri lil wujub hatta yadulla dalilu ala khilafi. Asal dari satu perintah adalah satu kewajiban hukumnya sepanjang belum ada dalil yang bisa menurunkan level wajib itu pindah kepada hukum lain, baik sunnah, mubah, atau bahkan makruh dan yang lainnya. Ya, itu nanti pembahasan di usul fiqih untuk membentuk kaidah-kaidah dalam fiqih. Saya teruskan dulu. Nah, kalau ditemukan kata kutiba, ini akarnya kata kataba. Bentuknya aktif. Yang ini bentuknya pasif. Perhatikan sebentar, saya ingin berbagi dulu tentang ilmu bahasanya. Jika ada bentuk aktif dalam struktur bahasa, subjeknya umumnya disebutkan. Misal, saya makan nasi, subjeknya saya, makan predikat, nasinya objek di bahasa Indonesia. Ya kan? Bisa lagi misalnya, ya, Asep minum susu. Asepnya subjek, minumnya predikat, susunya objek. Baik ya? Nah, tapi kalau kita demikian alihkan ke bahasa Arab, memiliki makna yang aktif, struktur yang aktif, kataba, maka subjek pun muncul, sama dengan bahasa Indonesia. Misalnya, ini kalau kita turunkan bentuk aktifnya, jadi begini, kataba. Ya, telah mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Allah. Ini fa'ilnya, subjeknya. Allahu. Ya, fi'il, fa'il. Fi'lun madhi. Ya, i'rabnya, fi'lun madhi mabniun 'alal fathi. Ya, awas hati-hati. Fi'lun madhi mabniun 'alal fathi. Kemudian yang ini fa'il. Fa'ilun li fi'li kataba marfu'un wa lamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih wa tanwinu mahdhufun duhulil alifi wal lami 'alaihi wa huwa lafdzul jalalah. Ya, paham? Tidak. Ini subjek, alamatnya rafa di atasnya. Hilang tanwinnya karena masuk alif lam di dalamnya. Karena ini lafdzul jalalah yang khusus spesifik. Ya, langsung dengan sendirinya. Kataballahu, objeknya apa? Alaikumusiyam. Alaikum jar majrur. Alaikum jarun wa majrurun. Asyam. Ma asalnya. Ma maf'ulnya. Ini objeknya, perintahnya. Allah telah mewajibkan kalian menunaikan puasa. Ini bentuk aktifnya. Kalau kita jadikan bentuk pasif,
Ya, tadinya Allah telah mewajibkan bagi kalian puasa. Kita jadikan bentuk pasif. Maka bentuk pasif itu dibuang subjeknya. Dibuang di sini tidak disebutkan subjeknya, ditutup. Jadi yang artinya tadinya mewajibkan jadi diwajibkan. Maka kita jadikan terjemahannya puasa telah diwajibkan. Telah diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Kalau kita hilangkan subjeknya telah diwajibkan seperti ini, maka aturan bahasa berlaku. Suatu bentuk aktif akan menjadi bentuk pasif jika subjeknya sudah diketahui. Mustahil nggak ada subjek belum tahu jadi pasif, itu mustahil. Mustahil. Jadi kalau ditanya begini, kataballahu alaikumusiyam, Allah telah mewajibkan bagi kalian puasa. Kita tahu ini, yang mewajibkan sudah pasti Allah. Maka untuk memudahkan supaya nggak panjang-panjang, ngapalin Qur'annya jadi semakin pendek, jadi mudah ngapalinnya, jadikan pasif. Sehingga satu kalimatnya bisa kita tutup dengan sifat ghaibnya, Allah. Ganti kataba jadi kutiba. Kutiba. Allahnya kemudian ditutup, alaikumusiyam. Telah diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Siapa yang mewajibkan ini? Allah. Kenapa kalimat Allahnya dibuang? Karena sudah tahu yang mewajibkan itu pasti Allah. Jelas? Ini dalam struktur bahasa. Kalau kita tarik ke makna tafsir, kenapa di sini kalimatnya jadi bentuk pasif kutiba bukan kataba? Karena orang-orang beriman itu sudah pasti yakin setiap ada kewajiban pasti dari Allah. Dan untuk menegaskan ini bukan rekayasa Nabi Muhammad, mereka sudah yakin. Jadi karena imannya kuat, jadi mereka tahu kalau Nabi Muhammad menyampaikan, ini bukan rekayasa Muhammad, ini pasti Allah yang perintahkan. Karena itu nggak disebutkan Allahnya pun sudah yakin kepada Allah. Walau tak tampak dalam pandangan, walau tak disebutkan lafadznya, yakin kalau perintah disebutkan Nabi pasti bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tingkat kekuatan iman. Jadi kalau masih ada yang menyoal, kenapa mesti sholat? Siapa yang perintahkan sholat? Ini menunjukkan imannya rendah. Orang yang imannya kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang, tiba perintah nih, saya sholat. Semakin kuat lagi, belum azan, sudah tahu Allah sebentar lagi perintahkan. Padahal azannya belum disebutkan. Ini menunjukkan tingkat kekuatan iman. Demikian cara memahaminya. Jadi yang pertama, Allah ingin terangkan kepada kita, hei, kalian puasalah. Tingkatkan iman kalian seperti orang-orang dulu pun ditingkatkan imannya. Bahkan sebelum aku sebutkan, mereka telah yakin bahwa aku akan perintahkan. Kedua, kata kutiba berasal dari kata kataba, seakar dengan kata kitab, yaitu sesuatu yang rapi, sempurna, tidak ada celah. Karena itu sekarang kitab diartikan dengan buku, terjemahannya buku. Kenapa buku disebut dengan kitab? Karena buku berisi tulisan yang sempurna dari awal sampai akhir. Bukan potongan artikel, sesuatu yang telah diedit, ada daftar isi, ada mukaddimah sebelumnya, ada transliterasi, dan seterusnya sampai ujungnya penutup, bahkan sampai daftar pustaka. Disebut dengan buku. Al-Quran disebut dengan Al-Kitab karena sempurna, nggak ada celahnya dari awal sampai akhir. Dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, kata dasarnya itu kataba. Bentuk pasifnya itu kutiba. Jika ada kewajiban disebutkan dengan menggunakan kata kutiba, jadi menunjukkan kewajiban itu sifatnya sempurna, kemudian berisi perintah yang sistematis, hukumnya sistematis, aturannya sudah spesifik. Seperti buku yang tersistematikan dengan baik. Nggak mungkin mukaddimah di akhir. Nggak mungkin daftar isi di tengah-tengah. Pasti di depan. Nih kata pengantar, nih kapur sirih, 2 kapur sirih, 3 kapur sirih, bikin sirih sebanyak-banyaknya. Yang pasti di depan. Ya. Setelah itu daftar isi, setelah itu ini, itu baru ke isi, baru ke kesimpulan, daftar pustaka. Glosarium setelahnya. Jadi buku. Nah, yang paling menarik jika ada kewajiban diungkapkan dengan kata ini, artinya perintah yang disampaikan kepada kita sudah tersistematika dengan baik. Jangan ditukar, jangan dipindah-pindah. Ini ingin menunjukkan kata Allah, puasa itu punya sistematikanya. Nanti waktunya diatur. Waktu puasanya subuh sampai maghrib, tarawehnya malam. Ya, jangan sampai di tengah-tengah buka, jangan dipindah. Sahur jadi jam 7, buka jadi asar, atau buka jadi duhur, sambung lagi. Tidak. Semua ada ketentuannya yang telah ditetapkan. Baik. Puasanya sebulan. Ya Allah, berat ya Allah. Kata Allah, bukan kamu saja, orang dulu juga sudah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti orang dulu juga pernah diwajibkan mereka menunaikan puasa. Kalimat ini muncul di ilmu balaghah ini untuk memudahkan, tamhid,
memudahkan, meringankan kita, seakan-akan ibadah itu bukan beban. Kayak ginilah. Anda saya katakan misalnya, tolong bikin tesis ya. Bikin tulisan. 200 halaman. Aduh Ustadz kebanyakan. Dulu juga saya sampaikan pada jamaah sebelumnya. Mereka bahkan saya bilang 300 halaman ya. Mereka sanggup, kalau mereka bisa, kenapa kamu tidak? Makannya sama, nasi juga. Minumnya air juga. Mereka bisa, kamu tidak. Ayo semangat. Maka ketika Anda mendengar ini pernah ditunaikan oleh orang sebelum Anda menjadi semangat dan ingin menyusul mereka lebih baik dibandingkan mereka. Maka seakan-akan Allah kompetisikan kita. Ada kompetitornya disebutnya. Oh, begini cara berpikirnya. Kalau ingin maju, jadikan kompetitor. Ya, Korea dulu jadikan Jepang kompetitor. Di setiap Jepang bikin sesuatu, Korea ingin nyusul. Korea ingin nyusul. Akhirnya sekarang jadi bagus levelnya. Ya, perusahaan juga begitu, mesti ada kompetitornya. Kalau ingin maju, jadikan kompetitor. Perusahaan besarnya. Maka susul. Jadi, ibadah juga begitu. Kalau Anda ingin kesolehannya meningkat, bikin kompetitor. Lihat si fulan, ini puasanya bagus, kejar. Ini hafalannya bagus, ingin jadi seperti itu. Demikian kata Allah, kalau orang dulu pernah menunaikan, kamu mesti lebih baik. Sekarang Anda bertanya, Allah, ya Allah, ya Allah, kalau saya bisa tunaikan lebih baik dari orang dulu, apa yang saya dapatkan? Sudah tahu, Anda pasti akan lihat, la'allakum tattaqun, supaya kamu meningkat takwanya. Jadi pertanyaannya, apakah semua orang puasa bisa takwa? Apa jaminan supaya bisa takwa? Seperti apa cara kita mendapatkannya? Itu yang akan kita bahas esok hari insya Allah.